Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi dengan saya Chef Rio pada Senin siang ini. Sekarang di Jepang, Tokyo jam 1. Eh, aduh, semua udah nanya serok-serok dari kemarin. Makanya saya bilang, kenapa saya bilang sadis? Ya kan, sabar disiplin. Tapi masih juga yang nggak ngerti gitu ya. Asik serok. Kalau ikut FOMO pasti kemarin, makanya saya nggak mau jawab yang nanya dari kemarin nanya serok. Saya kan video sebelumnya saya udah bilang sabar tunggu kalau lihat ininya ya kan. Jadi hari ini udah bisa serok kok. Tergantung kalau memang kalau udah gatel tangan, paling nggak saya udah kasih gambaran, ternyata benar taksiran saya, analisa saya ya. Minggu ini weekly dia close, dia udah mancing kemarin, udah kebaca kemarin minggu telak saya baca, lihat dia tembus, dia breakout, namanya false breakout di 42.300 titik itu, dia naik di 42.500 tapi nggak bisa bertahan, di reject lagi ya kan, di reject. Nah di situ saya udah tahu dia mancing orang masuk long, kasih mimpi, wah bisa ini. Dua video sebelumnya kan saya udah bilang kayaknya minggu ini setelah minggu lalu dia makan short, minggu ini mau dia makan long. Saya kan udah bilang gitu. Ternyata feeling saya sama analisa saya tepat gitu, dia makan long kali ini ya. Nah makanya udah kebaca. Cuma gini, hari ini singkat video, nggak bertele-tele, banyak sekali pusing saya ditanya serok-serok terus kayak gua hutang sama kalian gitu ya. Jadi gini, yang mau serok ya, di 39.000 sekian kalian gatel tangan, resiko kalian tanggung sendiri, silakan serok. Kalau yang mau hati-hati boleh juga bagi 3. 30% dulu di posisi sekarang 39.500, 700 gitu. Kalian serok 30% dulu. Saya sendiri saya belum mau, kalau saya ya. Saya kalau lihat dia kemarin dia banting ke 38.400, berarti ini possible ke 38.000 tuh besar kemungkinan. Apakah besok gitu ya. Bisa juga besok ke 37.700 bisa aja, tapi saya nggak ke sana. Saya kalau udah di 38, karena udah istilah kebaca kemarin itu transaksi besar-besaran itu kebanyakan di 38.000 ya, 38.000 sekian. Termasuk future kontrak yang dia cepat dia hajar 38.400. Jadi udah kebaca di situ garis mereka dasarnya. Jadi kalau mau ke 37 sekian, kecil kemungkinan, bisa aja terjadi tapi kecil kemungkinan. Jadi saya tunggu di 38.000 something, entah itu 38.500, 600 tuh. Kalau udah di posisi itu saya udah serok. Nah kalau sekarang 30 saya belum mau. Tapi buat kalian yang mau, terserah, saya cuma sarankan ya, jangan nanti kapan serok muak juga gua dengernya gitu ya, tiap hari dari kemarin gitu. Jadi saya masih kasih satu masukan. Kalau memang kalian mau serok aja 30%. Andai dia bisa ke 38, kalian serok lagi 30%. Nah, kalau dia bisa 37, 30. Tapi kalau nggak mau lagi, dia mulai naik lagi ke atas, ya kalian serok lagi sisanya gitu. Ya, terserah kalian atur. Itu strategi kalian, paling nggak saya kasih gambaran gitu. Kalau memang kalian pengen serok, nanti pikir terlambat, oh, Koryo nggak kasih komando serok ini tuh, telat lagi, gini gitu. Jadi saya nggak mau. Jadi saya jadi beban gitu. Buat kalian tuh lama-lama saya jadi beban gitu. Padahal niat saya itu buat video ini sebenarnya nolong orang. Nah kebanyakan subscriber baru sekarang jadinya kayak saya beban ngutang gitu. Ya capek juga rasanya. Ya. Jadi itu aja saya kasih masukan. Kalau yang merasa pengen serok, gatel, nggak sabaran, silakan. Cuma saya sarankan 30%. Kalau saya pribadi, saya belum mau, saya masih nunggu, saya rasa besok juga dia pelan-pelan. Kalau saya lihat nih, kayaknya dia mancing-mancing orang masuk, dan turun lagi dikit. Jadi saya masih pikir 38 itu masih besar kemungkinan. Ya, dia bisa jatuh di 38. Jadi kalau nggak jatuh 38 juga, kalau besok dia ngeban, misal 39 sekian dia naik udah ke 40, dia saya juga baru
saya lihat besok kalau dia itu, ya udah saya serok dikit, saya nggak maksa kok. Soalnya saya santai, kemarin saya udah lihat begitu, pas minggu dia ini 42.500 di reject, saya langsung beli USDT, ya kan USDC, ya cari uang tipis, saya udah tahu ini Senin bakal rontok gitu. Jadi saya udah ada dikit lah cuan tipis-tipis gitu ya di USDC. Kemarin saya beli karena saya lihat ini kemarin dia reject udah kebaca gitu. Buat saya udah kebaca. Oh, arahnya besok pagi paling telat dia ini udah mulai dia merah gitu ya. Jadi makanya buat saya masih nunggu di 30 ini ya. Jadi buat saya nggak kemakan rumor kok. Kemarin itu banyak yang komen, oh udah telat serok hari buruan, itu udah mau ke 45, 46, ya kan ada grup Telegram, VIP, whatever, ya kan. Buat saya nggak masuk di ini saya ya. Saya punya analisa sendiri, saya punya alat saya sendiri gitu ya. Begitu juga dengan kalian. Makanya saya selalu ini Dior ya. Selalu kalian punya analisa, ya kalian ini tentukan, dan saya udah rekomen buat kalian, misal kalian yang nggak ngerti TA, mau TP, mau entry, kan saya udah rekomen si ininya berapa situs itu ya, ada si Kevin. Kalian boleh, jadi jangan semua ke saya gitu, kok udah bisa, kok kapan TP, tentukan sendiri. Saya nggak capek, saya nggak bisa begitu, kayak satu-satu udah beli, saya harus kontrol kalian TP. Itu kalian yang keuntungan kalian. Kalian mau dapat seberapa itu kalian punya ini ya. Jadi jangan udah mau ini kalian nggak pernah belajar, nggak pernah tahu, kayak anak-anak gitu nggak bisa. Saya nggak suka gitu. Ya, kalian harus belajar ambil keputusan. Berapapun kalian dapat itu keputusan dari kalian. Jangan dikit-dikit kok TP di berapa. Kok udah bisa TP belum? Kok serok? Terutama yang TP bisa di berapa gitu. Kayak gua Mbak Dukun gitu. Saya tahu sekali. Saya sendiri kadang kecepatan TP. Jadi itu masing-masing. Rezeki itu udah diatur sama yang di atas gitu. Ya. Jadi saya harap ke depannya nggak banyak yang begitu. Kalian belajar. Itu bagus buat kalian juga. Untuk belajar mengambil keputusan gitu. Ya. Salah atau benar itu nggak masalah selama Anda mau belajar untuk lebih mandiri, untuk lebih berani mengambil keputusan ya. Karena di dalam hidup itu bukan hanya investasi, segala hal terjadi dalam hidup Anda, suatu saat Anda harus berani mengeksekusi keputusan Anda ya, jadi seorang eksekutor. Makanya banyak pemimpin Indonesia tuh kan kebanyakan bacot tapi eksekutor jarang yang bagus ya. Jadi belajarlah jadi seorang yang berani mengeksekusi, cepat, smart gitu, ya. Bukan yang cuma good talking, but do nothing gitu, ya. Itu aja masukan saya, kritikan saya juga buat kalian gitu ya. Jangan terlalu gantung kepada saya. Saya kan selalu bilang, kalian harus Dior, do your own research juga, dan kalian buat keputusan. Saya Dimor, I do my own research gitu. Saya juga lakukan analisa saya sendiri gitu. Tanpa ada superstitious, Anda sakti, Anda dukun. No, semua based on knowledge gitu ya. Nggak berlaku dukun di sini ya. Nah, jadi jangan superstitious begitu. Semua dengan knowledge, dengan kemampuan analisa kita, dan banyak belajar, banyak membaca ya, top up terus kita punya knowledge gitu. Tanpa sombong ya. Ada juga yang komen tuh ada yang ngerti dikit udah kayak wow sekali, saya ketawa aja, kadang malas juga saya jawab gitu. Ada yang nyindir, ngejek gitu ya, saya kadang geli juga gitu. Orang Indo ya, tahu sedikit cuil udah macam dunia itu dia tahu betul gitu ya. Tapi buat saya nggak penting, saya tetap misi saya buat orang subscriber baru. Mungkin kalian nggak tahu misi saya buat YouTube nih bukan untuk cari duit ya, bukan itu ya. Kalau yang ikut saya dari tonton kemarin video tuh, mereka udah tahu apa niat saya itu kemana gitu saya buat video YouTube ini ya. Makanya saya nggak peduli orang kalau yang kurang sopan masuk di channel saya suruh mereka out aja ya. Karena saya nggak butuh yang orang
aneh subscribe ente begini begitu. No, gue nggak butuh ya. Gue nggak butuh orang belagu di channel saya gitu ya. Beda kayak youtuber Indo, artis-artis, oh mereka takut ini kan karena mereka butuh banyak subscriber supaya ada yang endorse, ada duit masuk. Saya bukan itu. Saya buat YouTube itu justru ingin berbagi, bukan mau get something, mau take something ya, bukan itu. Saya buat YouTube ini untuk sharing, untuk mengedukasi anak-anak muda supaya bisa memanage finansial gitu ya. Terus kondisi ini saya udah tahu ya, dari tahun lalu saya udah tahu bakal orang susah cari makan. Pokoknya nggak panjang lebar, yang udah ikut saya lama udah tahu lah. Apa yang terjadi itu saya udah tahu gitu. Makanya saya ajarkan ini. Tapi bukan berarti banyak subscriber baru tuh jadi kayak beban saya itu, kayak saya dituntut terus harus ngasih kalian sesuatu gitu. Itu enggak. Maka kadang saya malas jawab ya pertanyaan yang nggak ini relevan buat saya. Maaf, saya nggak jawab gitu. Oke, hari ini saya klarifikasi, saya jelaskan satu hal itu gitu ya. Jadi yang mau serok silakan, yang gatal tangan, tapi kalau yang mau sabar percaya di 38. Tapi nggak ada ini nyala-nyalakan orang ya, saya nggak mau disalahkan telat serok lah, ini itu lah kan. Maka satu solusi saya kasih tahu yang pengen ini 30% dulu. Jadi misalnya ada turun lagi, baru kalian tambah porsinya ya. Kalaupun naik, kalian lihat naik nggak sempet, baru kalian tambah full gitu ya. Kalian aturlah porsi kalian. Begitu aja video saya singkat hari ini ya. Nanti koin-koin yang mau diserok saya tulis di deskripsi aja gitu. Ada beberapa koin saya lihat yang mungkin ada event, saya tulis saja. Dan kembali semuanya rezeki masing-masing, koin boleh sama, rezeki masing-masing ya. Kedepannya TP kalian tentuin sendiri, jangan semua ke saya gitu. Oke. Salam share Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.